nggak usah kita bawa daerah lain. Contoh di daerah kita, misalnya kita ingin membuat makanan khas Gayo, nggak usah makanan daerah lain, dabuter, lepat, berat lauk ya. Jadi siswa itu nyata dia bisa melihat, merasakan, ada makna itu sendiri di dalamnya. Oh, ternyata seperti ini yang saya membuatnya. Ada maknanya ya. Kemudian menggembirakan. Menggembirakan ini bukan berarti harus adanya ice breaking seperti yang dibilang ini tadi. Menggembirakan contoh kita adanya pemanfaatan digital di dalam PM ini itu termasuk dan menggembirakan adanya penayangan video misalnya contohnya. Kemudian seperti ini juga ini termasuk pemanfaatan digital Bu. Ini kan kita ketik, kita printer ya. Melalui pemanfaatan digitalnya ada laptop, kemudian adanya printer ya. Ini termasuk pemanfaatan digital. Misalnya gambar apa itu ya kita buat untuk menjadi media pembelajaran kita, termasuk pembelajaran pemanfaatan digital dan begitu menggembirakan bagi siswa. Bukan berarti menggembirakan itu harus adanya video, harus adanya fokus, harus adanya laptop. Enggak. Pemanfaatan digital bukan hanya itu. Ini sudah termasuk. Ini yang sederhananya termasuk dalam pemanfaatan digital. Nah, lanjut Bu ya. Next. Nah, tadi di dalam pembelajaran mendalam itu ada 4 aktivitas, yaitu melalui olah pikir, olah rasa, olah hati, serta olahraga. Dalam olah pikir ini yaitu mampu pengasahan akal budi, kemampuan kognitif, serta kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan suatu masalah. Nah, jadi siswa di sini mampu memecahkan masalah itu dalam diskusi dia, diskusi kelompok. Kemudian olah rasa itu adanya hubungan kepekaan. Oh, misalnya temannya ada yang sakit, kemudian ada beberapa hari tidak datang, kemudian siswa dalam kelasnya itu mempunyai rasa simpati, empati, hingga dia mau menjenguk ya. Itu contohnya olah rasa. Kemudian olah hati ini kepekaan batin, membentuk budi pekerti dan moral spiritual. Ini lebih ke akhlak ya. Kemudian di olahraga ini itu fisik seperti olahraga dan melalui kegiatan jasmani. Nah, jadi ini dia prinsip pembelajaran mendalamnya Bu. Yang pertama ada 8 dimensi profil lulusan. Kemudian ada prinsip pembelajaran, ada pengalaman belajar, serta kerangka pembelajaran. Ini aja kita ingat. Kuncinya itu, rumusnya itu 8, 3, 3, 4. Itu aja kita ingat, insya Allah kita bisa. Dimensi profil lulusan itu ada 8 Bu ya. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana siswa itu mengakui adanya Tuhan. Bertuhan lah Bu ya, seperti kita ini, siswa kita mayoritas agamanya Islam. Kemudian ada keluargaan. Keluargaan ini di mana siswa itu mencintai tanah air. Seperti yang kita lakukan setiap hari Senin itu kita melakukan upacara ya. Kemudian ada penalaran kritis. Siswa harus mampu bernalar lebih kritis lagi ya tentunya untuk mencapai TM ini.
masuk, Bu, setiap kita masuk kelas, ini semua harus ada. Bermakna, berkesadaran, serta menggembirakan. Sedangkan ini kegiatan pembelajarannya, Bu, ya. Ini ada 3. Yang pertama, memahami, merefleksi, serta mengaplikasikan. Itu dalam satu pertemuan tidak harus semua kita tampilkan. Mungkin hanya satu di pertemuan pertama. Kemudian
menjadi tugas kami dari kegiatan PM, yaitu pembelajaran mendalam. Dan hari ini kami harus menjelaskan apa yang sudah kami pelajari pada saat pelatihan itu hari. Di sini kami akan menyampaikan sedikit karena ada keterbatasan waktu juga, Bapak Ibu. Kami mempelajari 7 modul ini kemarin selama 5 hari, Bapak Ibu ya. Tapi hari ini kami menyampaikan 7 modul dalam setengah hari saya. Inilah perbedaannya. Jadi mungkin penyampaian kami tidak terlalu rinci, tidak semaksimal mungkin, tapi kami akan menyampaikan seminimal mungkin, Bapak Ibu. Baik, karena kami juga sudah berbagi modul. Di sini saya mengambil modul 3, yaitu tentang prinsip pembelajaran mendalam. Nah, ini nampak Bu ya, tadi seperti yang dijelaskan sama Ibu Sabrina, itu nggak jauh beda Bu, paling di sini aja pengembangannya sedikit lagi Bu ya. Kita nanti lebih ke pembelajaran mendalam tentang bagaimana nanti pelajaran itu bisa bermakna, kemudian berkesadaran, menggembirakan. Tidak jauh dari sana. Kita akan berputar-putar di sini, tapi mungkin lebih rinci lagi. Prinsip pembelajaran mendalam menjadi landasan penting yang memastikan proses belajar efektif. 3 prinsip utama yang mendukung pembelajaran mendalam itu yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Sebenarnya selama ini kayaknya kita juga udah melakukan hal ini Bu, tapi mungkin di kurikulum yang sekarang mungkin dari namanya aja yang berbeda Bu ya. Benar kan Bu? Iya. Jadi di sini berkesadaran merupakan pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika memiliki kesadaran untuk pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Nah, di sini maksudnya berkesadaran apa sih? Kenapa sih harus berkesadaran peserta didiknya itu? Jadi maksudnya gini Bu, sering kan kita bahkan hampir setiap hari itu kita temui siswa kita datang ke sekolah, mungkin suruh belajar, pikirannya tadi mana? Entah di rumah lah, ada yang sekarang ini lebih, kalau di kami khusus Bu ya, karena saya kan dari SMP 1 Siak Utama, saya dari Sambal Pilong Bapak Ibu ya, dari pedalaman, tapi tidak memutuskan keinginan saya untuk belajar, karena di sini kan kita diminta untuk PPB, yaitu pola pikir bertumbuh. Ya nanti saya kan jauh, udahlah, yang dekat-dekat aja lah gitu kan. Tapi saya juga butuh Bu asupan ilmu gitu. Seperti ibu, bapak, saya sama juga. Saya juga punya keinginan seperti itu. Jadi memang hal inilah yang seharusnya ada dalam diri kita. Pola pikir bertumbuh seperti yang dijelaskan Ibu Hairani di modul 1 tadi. Baik, di sini biasanya siswa itu kalau di tempat saya nih Bu ya, Pak, itu kalau dalam kelas ini sering ya sebelumnya, tapi sekarang alhamdulillah setelah menerapkan pembelajaran kurikulum pembelajaran mendalam ini, alhamdulillah siswa saya yang terbiasa begitu sampai tidur, ada juga datang tidak bawa buku, pulang tidak bawa buku. Di kelas disuruh nulis nggak mau. Kalau ditanya, ya udahlah, kalau emang saya mau ini bosan, mungkin saya nggak usah sekolah. Disuruh belajar nggak mau. Jadi dengan adanya pembelajaran ini setelah saya mengikuti pelatihan kemarin, alhamdulillah Bu ya, siswa yang seperti itu udah mulai aktif saya lihat. Berarti ada pengaruh baiknya gitu. Ya ada sisi positifnya. Oleh karena itu Bapak Ibu kita belajar tidak seperti yang dikatakan Ibu tadi, mungkin tak kita ngetur yang gara-gara usia. Tapi tumbuhkanlah rasa ingin tahu kita, ya, rasa ingin menumbuhkan, kalau hari ini saya nggak bisa, tapi
katakan di awal tadi, expliking supaya mereka kan yang tadi ngantuk, yang tadi main, mereka bisa anak bangun gitu kan. Ya kita expliking dulu, biasanya anak seneng kali, jangan anak kita aja seneng Bu ya, nak bangun gitu. Jadi nanti terlakukan expliking supaya nanti suasananya bisa lebih mendukung lagi gitu, sehingga mereka pun bisa fokus mengikuti pembelajaran kita. Mereka harus sadar bahwa mereka datang ke sekolah adalah untuk belajar. Kemudian berkesadaran terhadap proses berpikir. Itu bagaimana kira-kira Bu, berkesadaran terhadap proses berpikir? Kayaknya udah dijelaskan itu ya, tapi menurut ibu-ibu bagaimana? Berkesadaran, kan siswa kita pasti berbeda cara berpikirnya di pedalaman dengan di kota gitu ya. Kalau di sekolah ibu bagaimana? Bisa nggak? Pasti kita kan di MBSP ini kan saling bertukar pikiran juga kan. Menurut ibu kalau di sekolah ibu bagaimana? Bisa nggak yang memberi sedikit wawasan untuk kami gitu? Berkesadaran terhadap proses belajar, berarti di saat proses belajar ya fokus pada pembelajaran, ya kan? Jangan nanti bisa belajar, ada Bu di kelas saya dulu, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Ibu, saya menjelaskan di depan, ternyata pas diperiksa bukunya dia lagi menggambar, digambarnya siapa? Saya pula yang digambarkannya. Bu, mirip nggak Bu? Kayak gitu kan? Memang siswa ini kan memiliki karakter Bu. Sebagian emang kemampuannya di sini, kemampuannya saat. Jadi kita memang harus membimbing juga, nggak harus memarahi mereka juga. Berarti dia memiliki kelebihan di sana. Itu harus kita asah juga Bapak Ibu, supaya mereka juga senang. Tapi ada tempatnya, tidak saat, bukan di saat pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalnya. Ya, ada tempatnya. Kemudian kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Ada lagi keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya, keterbukaan terhadap perspektif baru, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Jadi kita juga bisa menyesuaikan suasana belajar kita bisa membawa ke suasana baru. Kalau kemarin kita ngasih tugasnya mungkin kasih tugas, nah ini kerjakan gitu kan, tapi kita kan bisa buat lagi yang lebih menyenangkan. Kalau saya pernah juga saya kerjakan walaupun di pedalaman, saya kasih kertas yang ada kakaknya, maaf Bu ya saya kurangin juga, yang ada kakaknya itu kertas apa namanya? Kertas berbayar. Jadi itu nanti saya bagikan ke siswa. Jadi di perkelompok ini kadang-kadang saya bagikan ke mereka biar semua aktif Bapak Ibu. Saya bagikan nanti siapa yang udah siap? Saya Bu, yang udah siap tolong tempel di depan. Jadi perkelompok itu nampak ya nanti. Itu tergantung kita sesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Ya. Jadi kita di sini harus membuat siswa itu sadar bahwa datang ke sekolah itu adalah untuk belajar, kemudian bermakna. Pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi atau penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasi pengetahuan. Kemampuan ini mendukung retensi jangka panjang. Pembelajaran terkoneksi dengan lingkungan peserta didik membuat mereka memahami siapa dirinya, bagaimana menempatkan diri, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi kembali. Konsep pembelajaran yang bermakna melibatkan peserta didik dengan isu nyata dalam konteks personal, lokal, nasional, atau global. Pembelajaran harus melibatkan orang tua, masyarakat, atau komunitas sebagai sumber pengetahuan praktis, serta menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Bu, kira-kira siswa kita ini kan kita mengajar di sekolah, tugas kita untuk mengajari anak kita. Orang tuanya punya kewajiban nggak di rumah itu mengajari anaknya? Enggak Bu ya, kita sama-sama Bu ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sambil makan sore Bu ya. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Nah, sebenarnya di sini Bu ya, kita asesmen ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena sini sudah kita terapkan asesmen pembelajaran mendalam, ya. Nah, jadi adapun pengertian asesmen pembelajaran mendalam di sini tentang penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Nah, di sini Bu ya, kita melihat asesmen. Nah, pada saat kita terapkan asesmen ini, nah kita lihat pada saat anak, kalau misalnya kita berikan asesmen di awal, apakah anak tersebut tercapai atau tidaknya pada saat pembelajaran. Nah, di sini dilakukan di asesmen awal. Nah, menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, di sini ada pun prinsip asesmen. Ada berkeadilan. Nah, di sini berkeadilan Bu ya, pendidik melakukan penilaian tidak biasa oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Nah, ini contohnya kita tidak bisa menilai dari anak tersebut, misalnya dia yang kaya, yang miskin, itu tidak boleh kita bedakan. Tetapi di sini harus kita samakan. Walau dia kaya, walau dia miskin, ataupun dia pintar, atau dia sama sekali tidak tahu, itu di situ kita gunanya sebagai pendidik. Tidak boleh kita membedakan antara yang yang tidak mengetahui dengan yang mengetahui. Jadi sini tidak boleh. Nah, berarti itu kita belum bisa sebagai pendidik. Nah, itu menurut pemahaman saya Bu ya. Nah, ini namanya menjatuhkan. Nah, apabila kalau kita menjatuhkan siswa tersebut, maka anak tersebut down, ya bukan? Nah, jadi anak tersebut mungkin dari karena dia sakit, downnya, nah dia timbullah rasa minder, menghindar dia Bu, dan tidak mau belajar. Nah, jadi di sini bagaimana cara kita supaya anak tersebut mau tumbuh dan bangkit kembali, ya Bu ya. Nah, setelah berkeadilan, jadi di sini sedikit lagi saya tambahkan, kita harus adil satu sama lain, ya Bu ya. Karena kita itu sebagai pendidik, sama juga seperti kepala sekolah, tidak boleh membedakan anak buahnya, harus sama rata, tidak boleh itu. Berarti itu namanya pemimpin belum bijaksana. Nah, selanjutnya di sini edukatif. Nah, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Nah, di sini juga kita libatkan orang tua Bu ya. Tidak hanya kita sebagai pendidik
yang terlibat, tetapi orang tua juga berperan aktif supaya anak tersebut tercapai dalam pembelajarannya. Nah, seterusnya di sini objektif adalah penilaian didasarkan pada informasi faktual atau pencapaian, perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Nah, di sini kita lihat lagi penilaiannya secara faktual. Faktual ini kan nyata, Bu ya. Nah, jadi di sini kita kalau menilai anak tersebut kita dan ada sekarang sistem kalau di cuci rapot tuh ya, kita godok kembali supaya nilai anak tersebut bagus. Sebenarnya itu kalau menurut saya itu pembodohan, tidak bagus untuk anak tersebut. Nah, kita lanjut di sini asesmen pada pembelajaran mendalam. Nah, adapun asesmen pada pembelajaran mendalam ini, pengembangan asesmen pada pembelajaran mendalam yaitu ada asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai level pembelajaran mendalam, mempertimbangkan 3 pengalaman belajar PM. Nah, seperti yang dijelaskan Ibu Satrina atau Ibu Sasmila ya. Di sini ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Bagaimana anak tersebut memahami pembelajaran yang kita ajarkan tadi. Dan juga di situ harus dicantumkan juga mengaplikasi. Pada saat mengaplikasi di bagian mana yang harus kita cantumkan? Nah, misalnya pada saat diskusi kelompok, nah itu sudah termasuk mengaplikasi. Nah, setelah itu merefleksi kembali, merefleksi pembelajaran yang sudah kita ajarkan, sejauh mana anak tersebut memahami. Nah, misalnya kita beri pertanyaan pada peserta didik tersebut. Nah, anak-anak sampai di sini kira-kira sudah paham tentang pembelajaran yang kita ajarkan hari ini? Sudah, Bu, katanya. Nah, disitulah namanya refleksi. Kita refleksi kembali. Jadi tidak cukup memahami saja. Nah, selanjutnya asesmen pada pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam mendorong adanya transferable skill. Agak susah sedikit ya, karena kita bukan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia yang biasanya kita selalu berbahasa Indonesia, jadi agak susah sedikit. Nah, di sini murid agar dapat menerapkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada kehidupan nyata. Nah, di asesmen ini harus ada tampak 3 bahagian. Yang pertama di sini pengetahuan. Pada saat siswa tersebut berdiskusi, di situ harus kita sampaikan asesmennya. Nah, ketika saya contohnya seperti ini, Bu ya. Kita bentuk kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Nah, di sini Ibu akan menilai sikap 3 aspek yang Ibu nilai pada saat berdiskusi. Yang pertama di sini pengetahuan, sikap, dan kerjasamanya. Di sini harus tampak ketiganya. Dan di modul pembelajaran mendalam itu lebih detail, Bu. Harus ada. Nah, berarti kalau tidak ada ini namanya belum pembelajaran mendalam. Sebenarnya ini sudah kita lakukan, namun kita tidak tahu apakah di asesmen ini apa yang kita lakukan. Sebenarnya sudah ada. Baik, Ibu.
Kita lanjut kembali. Asesmen yang digunakan bertujuan untuk yang pertama di sini memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai. Nah, ini awal tadi sudah saya jelaskan bahwa anak tersebut sejauh mana dia maksudnya memahami pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, di sini kadang-kadang tidak semua materi yang kita sampaikan itu anak-anak mengerti. Bukan anak-anak saja yang tidak mengerti, bahkan kita saja sebagai pendidik di sini ada yang mungkin baru apalagi di semester ini Bu ya, ada teks rekon. Sebelumnya tidak ada teks rekon. Apa sebenarnya teks rekon? Ya kan Bu? Nah, saya pribadi mungkin ibu lain mungkin lebih paham ya tentang teks rekon. Sebenarnya teks rekon ini kan hanya teks pengulangan. Oke, yang kedua di sini merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Nah, di sini kita rancang aktivitas belajar anak itu, kita dorong ke anak tersebut, bukan dorong bukan berarti kita dorong gitu ya, kita tolak ya. Kita dorong, kita motivasi supaya anak tersebut maksudnya meningkatlah pemahaman dia. Maksudnya dari sebelumnya dia tidak tahu, nah terus kita terapkan seperti ini lebih memahami lagi. Nah, setelah ini memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran kepada level pemahaman. Di sini kita berikan umpan balik tidak lanjut kembali terhadap peserta didik. Misalnya di sini Bu ya, ketika anak tersebut sudah memahami materi yang kita ajarkan itu, di akhir kita harus bertanya gitu Pak. Nah, pada pengalaman belajar, mengaplikasi dan merefleksi, murid mengalami pengalaman pengetahuan level relasional atau relasional dan level extended abstrak atau abstrak diperluas yang merupakan higher order thinking skill atau disebut dengan HOTS. Nah, sekarang kalau kita membuat misalnya kita mau ujian Bu, di sini kita tidak boleh lagi menggunakan taksonomi Bloom, ya, karena taksonomi Bloom itu masih tingkat level terendah ya, tingkat level terendah karena masih dikatakan C1, C2 dan C3. Tetapi kalau di taksonomi Bloom itu sudah ya taksonomi Bloom seperti aplikasi ya, sudah termasuk tingkat tinggi. Tetapi mungkin karena mungkin keadaan siswa kita kan tidak sama Bu ya, di kota dengan di pedesaan tidak sama, tingkat pemikirannya itu tidak sama. Nah, mungkin sampai di sini Bu ya. Sebenarnya di sini masih banyak yang saya paparkan, tapi karena berhubung waktu sangat terbatas, mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Mungkin di lain waktu boleh kita bertanya kembali yang mungkin yang belum ada yang paham, boleh ditanyakan.
Sebelumnya saya memang belum tahu Bapak Ibu. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan. Mungkin nanti ada kesalahan ataupun kesilapan saya sewaktu menjelaskan. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, modul ajar pembelajaran mendalam hampir sama dengan modul ajar kita yang kemarin, cuman yang berubah di sini ada penambahan. Penambahan pada 8 profil dimensi. 8 pertama ada identitas modul Bapak Ibu, mungkin sama dengan modul ajar kita yang sebelumnya. Ada juga identifikasi peserta didik. Ada juga pada modul ajar sebelumnya. Identifikasi materi juga ada dalam lulusan. Kalau sebelumnya ada 6 Bapak Ibu ya. Ya, ada 6 profil dimensi lulusan. Nah, kalau sekarang bertambah 2. Nah, pada dimensi profil lulusan Bapak Ibu, di sini kami tidak mencantumkan semuanya. Karena apa? Karena dia tergantung pada pelajaran apa yang akan kita terapkan. Ya, di sini kami hanya mengambil yang nomor 3, 5, dan 6, yaitu pada penalaran kritis, kolaborasi, dan kemandirian. Pada dimensi profil lulusan ini itu bisa kita menyesuaikan Bapak Ibu ya dengan tujuan pembelajaran kita, apa yang akan kita ajarkan. Ada desain pembelajaran ataupun capaian pembelajaran, itu juga sama dengan modul ajar sebelumnya. Menganalisis gagasan, ini CP-nya Bu ya. Ini CP ataupun yang kami ambil, menganalisis gagasan, pandangan, arahan, dan atau pesan dari teks non sastra berbentuk teks aural, teks yang dibacakan dan atau didengarkan, dan menganalisis unsur intrinsik teks sastra berbentuk teks aural. Itu masih sama Bapak Ibu ya dengan modul yang sebelumnya. Nah, di sini ada masuk lintas disiplin ilmu. Lintas disiplin ilmu ini bertambah dari pembelajaran mendalam. Kalau modul ajar kita yang sebelumnya ini belum masuk Bapak Ibu ya, lintas disiplin ilmu. Nah, sebenarnya apa itu lintas disiplin ilmu ini? Kami hanya mengambil pada bahasa Indonesia ataupun dengan sejawat, itu tergantung kepada materi apa yang kita ajarkan. Nah, apabila Bapak Ibu ya kita mengambil misal teks LHO, nah itu bisa kita lintas disiplin ilmunya berkolaborasi dengan guru IPA Bapak Ibu ya, di mana dalam pembelajaran IPA bisa mengamati misal sesuatu apa yang diamati, bisa tentang kupu-kupu Bapak Ibu. Nah, pada pembelajaran kita bahasa Indonesia kita memerlukan laporannya ataupun hasil daripada pengamatan. Nah, dan tujuan pembelajaran sama dengan modul ajar sebelumnya. Topik pembelajaran praktik pedagogis. Ya, ini juga sama dengan modul ajar kita yang sebelumnya. Di sini contohnya Ibu Bapak kami bacakan yang kami ambil. Topik pembelajaran praktik pedagogis, yaitu pada teks prosedur struktur menulis. 1. Modul pembelajaran model pembelajaran problem basis learning, pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, metode observasi pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan presentasi kelompok. Nah, dari sinilah praktik pedagogik inilah makanya kami hanya mengambil tema sejawat Bu, ataupun hanya mengambil pada guru bahasa Indonesia, karena kita mengambil model pembelajaran pada PBL ataupun program basis learning. Nah, kalau seandainya kita ambil pada proyek Bapak Ibu ya, proyek atau proyek PJBL, nah itu bisa kita berkolaborasi dengan guru prakarya. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Pada teks prosedur bisa kan? Nah, mereka yang melakukan praktek, kita yang mengambil
Kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran di sini Bapak Ibu, kami hanya mengambil guru dan peserta didik. Nah, kalau sebenarnya kemitraan pembelajaran ini Bapak Ibu tergantung pelajaran apa yang kita ambil. Misal ya kita sesuaikan dengan materi yang kita pelajari. Nah, kalau misalnya teks LHU tadi Bapak Ibu kan, kita bisa mengambil kemitraan kemasyarakatan ataupun di rumah. Ya kan, di rumah bisa kita ajak kerjasama orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya tentang apa yang mau di LHU-kan, ya kan? Misal tentang pengamatan apa. Nah, kalau di pelajaran lain juga bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Dan lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini ada juga di modul sebelumnya Pak Ibu ya. Ada di modul ajar sebelumnya. Pertama ada ruang fisik, kelas, perpustakaan, lingkungan sekolah dan rumah. Dan yang kedua budaya belajar, kolaborasi, partisipasi dan kemandirian. Dan pemanfaatan digital. Pada modul lama, pemanfaatan digital juga sudah kita gunakan. Nah, misal sarana prasarana kita ini sudah ada masuk dari modul yang sebelumnya Bapak Ibu. Pemanfaatan digital di situ ada perencanaan link tentang teknik prosedur, pelaksanaan video melalui YouTube, asesmen latihan soal. Nah, dan yang D pengalaman belajar. Nah, langkah-langkah pembelajaran. Nah, disinilah Bapak Ibu di langkah-langkah pembelajaran ini masuklah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ada 3 yang sudah dijelaskan tadi sama Ibu Sabrina. Yang pertama berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Sabrina apa itu berkesadaran, apa itu bermakna, dan apa itu menggembirakan. Nah, di modul kita ini Bapak Ibu, disinilah cara penerapannya di bagian langkah-langkah pembelajaran. Pengalaman belajar, kegiatan awal, berkesadaran dan menggembirakan. Nah, di kegiatan awal ini Bapak Ibu bisa kita ambil dua prinsip, bisa berkesadaran dan bisa menggembirakan. Kenapa bisa menggembirakan? Karena begini Bapak Ibu ya, kalau saya pribadi Bapak Ibu maunya saya dari awal itu menggembira mengajar. Hati saya pun senang. Kalau mulai sudah tidak gembira dari pagi sampai akhir pembelajaran pasti tidak menggembirakan. Pasti mood kita hilang Bapak Ibu. Apalagi kalau kami di sekolah pelosok Bapak Ibu, itu bagaimana caranya kami harus menggembirakan anak-anak dulu. Karena mereka hanya fokus pada satu pembelajaran saja Bapak Ibu, yaitu main sepak bola. Sebelum pun baris Bapak Ibu, sebelum pun masuk jam 8, mereka sudah main bola. Main bola. Pas suatu jam masuk kita ajak masuk, guru main bali boy. Oh ya sebebas bukan guru main voli deh boy. Aku pernah jajan boy merapi. Nah, disitulah Ibu, Bapak Ibu kita bagaimana cara kita menerapkan kesadaran terhadap